Shalom, selamat pagi. Good morning everyone. Chào An, Tisun Siame. Seru juga ya lihat anak-anak demikian ya. Saya mengajak kita membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 21. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan Oktober ini adalah bulan peringatan reformasi. Jadi kita selama 4 minggu ini kita akan berbicara tentang sola. Yang pertama itu sola scriptura, Alkitab sebagai otoritas tertinggi hidup kita. Yang kedua kita berbicara sola gratia, hanya anugerah kita diselamatkan. Minggu depan solus Christus dan minggu terakhir sola fide. Ya, kita akan melihat tentang anugerah, murahan versus berharga. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 21 ada di sini. Saya mengajak kita membacanya bergantian Bapak Ibu sekalian. Karena saya tampilkan yang TB2, terjemahan baru kedua. Kita akan membaca bergantian, saya baca 13, silakan Bapak Ibu, Saudara sekalian baca 14 dan kita bergantian. Ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jika kamu menyebut Dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Melalui Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali saya bertemu dengan seorang bapak, dan bapak ini mengatakan, Musa katanya, di tetangga saya itu dekat ada rumah ibadah, dan saya mendengarkan khotbah yang diajarkannya. Khotbahnya bilang begini, katanya jemaat, ada suatu formula doa yang perlu dinaikkan sehingga melalui doa tersebut dosa-dosa Anda akan diampuni, yaitu dosa yang dulu, dosa sekarang, dosa yang akan datang. Wah, jadi ada formula doanya dan Tuhan Allah akan mengampuni dosamu yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang. Bapak ini kemudian ngomel dengan saya, enak betul ya, Musia katanya gitu ya. Kalau pemahaman seperti ini, bisa-bisa orang itu kalau mau buat dosa itu nggak mikir-mikir lagi, nggak apa-apa buat dosa kok, nanti juga diampuni kok ya. Dosa sekarang, dosa akan datang. Jadi kita ini belum buat dosa yang besok ya, kita belum membuat dosa, itu sudah diampuni sama Tuhan. Oh enak betul ya, begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan bapak ini, ya bapak ini adalah orang Kristen gitu ya. Dia mengatakan tetangganya yang ada rumah ibadah dekat rumahnya gitu ya. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, konsep pengampunan dosa dulu, sekarang dan akan datang bukan cuma ada di tetangga Saudara sekalian. Kenapa demikian? Karena berbicara tentang dosa yang dulu, sekarang dan akan datang, pengampunan tersebut, maka ada juga yang pengkhotbah dalam kekristenan yang mengajarkan demikian. Salah satunya yang terkenal itu namanya Joseph Prince, ya.
Beliau mengatakan tentang hyper grace. Jadi suatu istilah hyper grace, dan hyper grace itu mengatakan bahwa doktrin yang mengajarkan bahwa semua dosa telah diampuni, masa lalu, sekarang, dan akan datang. Bahkan tanpa memerlukan pertobatan yang aktif dari pihak individu. Jadi kalau umpamanya kita ini bertobat, seakan-akan kita itu meragukan kuasa pengampunan dari Kristus yang sudah mengampuni dosa yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Dan saudara sekalian, pemahaman hyper grace ini sebenarnya pemahaman yang mulai bergeser, menyimpang dari yang sebenarnya, yang seharusnya berbicara tentang grace, tentang anugerah pengampunan bagi orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, surat 1 Petrus ini dilatar belakangi, maka Rasul Petrus juga mengajarkan tentang pentingnya Rasul Petrus mengulang kembali tentang jemaat, ingat loh, kamu ini udah ditebus. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara sekalian, agak aneh sebenarnya, Rasul Petrus itu ngomong tentang pengampunan, tentang darah Kristus yang mahal kepada jemaat di 1 Petrus tersebut. Jemaat penerima surat 1 Petrus ini adalah jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, Bitinia, dan yang merupakan wilayah kekaisaran Romawi. Dan pada saat itu sebenarnya wilayah kekaisaran Romawi itu mengalami penganiayaan yang mulai semakin intens. Yaitu penyiksaan fisik, nantinya mereka dibawa ke gelandang gladiator, diadu dengan binatang. Wah, Kaisar Nero terkenal dengan kaisar yang paling gila, saudara sekalian. Kaisar Nero itu juga bisa mengambil orang percaya, dibalur dengan aspal, kemudian dibakar, kemudian jadi lampu penerang di taman kerajaan begitu. Wah, ini masa-masa penulisan surat ini adalah masa-masa ketika penganiayaan itu mulai intens dialami. Tetapi yang menarik kemudian Rasul Petrus ini mengajarkan kembali tentang suatu kebenaran yang dasar, yang prinsip tentang sola gratia. Yaitu kalau kita diselamat itu semata-mata karena darah Kristus yang mahal. Bukan karena perak atau tidak, bukan penebusan bukan dengan emas atau perak atau dengan barang-barang lainnya. Tetapi suatu dengan darah Kristus yang mahal bagi hidup kita. Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah dengan zaman sekarang? Sebelum kita berbicara zaman sekarang, pada zaman dulu, pada reformasi, Bapak Ibu sekalian, kita kan dalam bulan reformasi mengingat bahwa Martin Luther menempelkan 95 dalil ini, Bapak Ibu sekalian, 95 dalil ini, dan banyak hal. Dan salah satu penekanan dari Martin Luther, Bapak Reformator kita, adalah tentang sola gratia. Kita itu selamat semata-mata hanya karena anugerah dari Tuhan. Bukan dengan sesuatu yang harus dibayarkan baru mendapatkan pengampunan dosa tersebut. Peristiwa ini dilatar belakangi pada waktu itu beredar itu namanya surat indulgens. Surat indulgensi, surat penghapusan dosa. Surat ini otoritas agama pada waktu itu menerbitkan surat tersebut untuk menjadi approve orang yang mengakui dosa. Kemudian maka dosanya itu benar-benar diampuni, dibebaskan kalau membeli surat pengampunan dosa. Dan kemudian diberitakanlah, tujuannya sebenarnya adalah untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan sebuah gereja. Tetapi kemudian karena pemahaman ini dan itu disebarkan ke berbagai daerah kekaisaran Roma pada waktu itu, kekristenan Roma, maka kemudian pemahaman ini dipahami secara keliru oleh banyak jemaat-jemaat yang ada. Salah satunya, maka Martin Luther itu melihat jemaatnya. Jadi Martin Luther ini melayani di sebuah gereja Wittenberg, gereja kecil di pedesaan di kota kecil Wittenberg. Kemudian dia mendapati bahwa pengajarannya sudah jauh berkembang dan mulai. Dan yang paling membuat dia terpukul dengan sikap jemaatnya adalah suatu kali dia melihat sekumpulan jemaatnya baru pulang dari kota besar begitu ya. Karena daerahnya itu kota kecil.
baru pulang dari jemaat di kota besar, kemudian jemaat itu berbondong-bondong, kemudian jemaat itu bersorak-sorak, hore hore katanya, kita mendapatkan surat pengampunan dosa, kita mendapatkan surat pengampunan dosa. Jemaat itu begitu bersukacita karena mereka yakin sekali bahwa dosa mereka diampuni dan itu karena mereka mendapatkan surat pengampunan tersebut. Dan mereka sungguh senang dan bersukacita. Dan itu membuat Martin Luther akhirnya terpukul dan semakin merasa ngenes gitu ya. Dan dia bilang, tidak bisa demikian. Kemudian dia tempelkanlah 95 dalil di pintu gerbang di Wittenberg tersebut. Dan dia mengatakan bahwa itu salah pengajaran demikian. Karena kita dihapuskan dosa kita semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Dan bukan karena kita itu membeli surat pengampunan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengajaran tentang sola gratia itu mulai bergeser. Dari yang ini hanya semata-mata anugerah dari Tuhan, kemudian mulai ditambah lagi dengan kemudian kita ini harus membeli surat pengampunan dosa dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pada zaman reformasi. Nah kalau zaman sekarang, bagaimana kita melihat pemahaman tentang sola gratia itu mulai ada pergeseran-pergeseran Bapak Ibu sekalian. Sama seperti kalau kita lihat gambar pendulum tersebut. Pendulum itu akan bergeser ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri begitu ya. Nah kita melihat bahwa zaman sekarang ini pengajaran tentang anugerah tersebut mulai bergeser. Satu sisi bisa bergeser kepada legalisme. Kenapa dikatakan legalisme? Yang menekankan bahwa keselamatan itu nggak cukup dengan hanya anugerah, tetapi harus ada sesuatu yang kita lakukan. Sama dengan reformasi, pada zaman reformator itu ada surat penghapusan dosa yang harus dibeli. Kalau legalisme ini bahwa kalau mau selamat harus ada sesuatu yang kita lakukan. Yaitu harus rajin ke gereja. Nggak boleh absen. Harus berikan persembahan, persepuluhan tidak boleh tidak diberikan. Harus melayani. Wah, kalau nggak melayani nanti nggak masuk surga loh. Nah pernah dengar kalimat begitu? Kalau nggak datang ke gereja nanti nggak masuk surga begitu ya. Nah kalau nggak berikan persembahan, wah nggak masuk surga nanti. Nah ini pengajaran-pengajaran yang sudah mulai bergeser dari sola gratia tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu ke gereja bukan karena supaya masuk surga. Tetapi karena kita sudah dijamin keselamatan kita, maka kita kemudian meresponi anugerah keselamatan tersebut, maka kita datang setia beribadah. Kita itu memberi persembahan bukan supaya kita itu masuk surga saudara sekalian. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita itu mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Kita itu melayani bukan supaya memastikan keselamatan kita itu tetap ada saudara sekalian, bukan demikian. Tetapi karena kita sudah dijamin keselamatan kita, maka kita mengucap syukur dengan melayani. Kita itu bukan berbuat baik supaya untuk membantu panti asuhan, panti jompo, kita bagi-bagi apa semua begitu ya. Wah pada Natal kita berikan yaitu parcel Natal untuk panti jompo, panti asuhan. Supaya kita itu dijamin masuk surga, enggak begitu. Tetapi karena kita sudah mendapatkan keselamatan yang begitu mahal, yang dengan darah yang mahal tersebut, maka kita kemudian berbuat baik kepada orang lain. Jadi konsepnya begitu saudara sekalian. Jadi legalisme itu ada banyak pengajaran di gereja akhirnya menekankan melakukan suatu kegiatan rohani tujuannya adalah untuk memastikan keselamatan. Itu keliru. Yang benar adalah karena kita sudah dipastikan keselamatan, maka kemudian kita itu melakukan melayani, kita rajin ke gereja sebagai ungkapan syukur kita berbuat baik kepada orang lain karena Tuhan sudah begitu baik bagi hidup kita. Ada amin? Itu pendulum yang pertama, legalisme. Tetapi ada juga pendulum yang kedua Bapak Ibu sekalian namanya licentiousness atau permisivisme. Artinya permisif lah, serba boleh. Jadi satu pergeseran pemahaman tentang sola gratia adalah semua boleh. Artinya begini, karena kita ini sudah dijamin keselamatan kita, maka artinya kita ini boleh melakukan dosa. Nggak akan pengaruh kok.
Nggak akan pengaruh dengan keselamatan kita karena kita udah dijamin. Maka kemudian kita bisa melihat ada orang Kristen juga yang selingkuh tetap selingkuh begitu ya. Kemudian kawin cerai tetap kawin cerai begitu. Dan merasa bahwa nggak apa-apa kok maksudnya. Yang penting udah dijamin masuk surga. Nah demikian. Jadi ini suatu pemahaman yang kemudian pemahaman hyper grace juga akhirnya bisa jatuh kepada hal demikian. Gak apa-apa kita terus melakukan dosa, toh nanti juga akan diampuni kok maksudnya begitu. Nah ini pemahaman yang keliru yang mulai bergeser dari yang seharusnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah seharusnya kita memandang tentang sola gratia tersebut, anugerah tersebut. Kita kembali kepada ayat yang kita baca itu dikatakan bahwa darah yang menebus kita itu adalah darah yang mahal seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi darah yang menebus kita itu adalah darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bukan darah manusia biasa. Bukan ditebus oleh malaikat. Malaikat kan tidak punya darah gitu ya. Bukan ditebus oleh malaikat, bukan oleh manusia biasa. Tetapi Allah yang menjelma jadi manusia. Kemudian yang mati di atas kayu salib. Yang menebus kita saudara sekalian. Allah yang begitu mulia. Bahkan dikatakan lagi di ayat 20 dikatakan ia telah dipilih, Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan zaman akhir demi kamu hai jemaat. Nah ini satu kalimat yang luar biasa, sebelum dunia dijadikan bahwa Kristus sudah ditentukan untuk mati, untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam arti kata bisa melihat ini loh kemuliaan pengampunan dosa dari Kristus. Ini loh kemuliaan dari darah Kristus yang sangat mahal tersebut. Bahwa dari ribuan tahun, bahkan dari sebelum dunia dijadikan, Kristus sudah ditentukan untuk menebus kita saudara sekalian. Kalau Rasul Paulus di Efesus kemudian mengatakan, sebelum dunia dijadikan, kita ini sudah dipilih untuk diselamatkan. Sudah dipilih untuk mendapatkan anugerah. Wow. Ini loh betapa mulianya konsep penebusan dan anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Apa yang terpikir dalam pikiran kita Bapak Ibu sekalian kalau dikatakan bahwa kita ini ditebus oleh darah Kristus yang begitu mahal. Yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Apa yang terpikirkan, yang kita pikirkan saudara sekalian? Saudara sekalian beberapa waktu yang lalu ada seorang ayah yang menjual anak gadisnya demi untuk mendapatkan sejumlah uang. Menjual untuk dapat sejumlah uang. Jadi harga seseorang itu hanya diukur dengan sejumlah uang. Nah kita bisa belajar dari penebusan Kristus bahwa kita itu dipandang Allah itu gak bisa dipandang dengan penebusan dengan emas dan perak saja. Enggak. Dan itu mengajarkan juga kepada kita bahwa kita ini manusia yang sangat bernilai, sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga dia mau mati bagi kita. Sehingga dia mau menebus bagi kita. Jadi saudara sekalian kalau ada yang mengatakan bahwa kamu tuh anak buangan, gak ada artinya, kamu itu gak ada nilai dan sebagainya. Jangan pernah ngomong begitu. Kenapa? Karena kita itu kita itu manusia yang dipandang Tuhan bernilai, berharga sehingga dia mau mati nebus kita. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pemahaman tentang anugerah yang demikian, anugerah yang mahal sekali, itu juga diajarkan oleh Bapak Martin Luther. Bapak Martin Luther kemudian mengatakan anugerah yang mahal, costly grace, berbeda sekali dengan kepingan-kepingan uang yang dipakai untuk indulgensi, pembayaran indulgensi tersebut. Kemudian beberapa waktu kemudian Dietrich Bonhoeffer kemudian ratusan tahun kemudian mengatakan, ingat ada cheap grace, ada costly grace. Cheap grace itu adalah anugerah murahan yang sesungguhnya adalah musuh dari gereja kita zaman sekarang. Kita ini berperang sekarang ini untuk mengajarkan tentang anugerah yang begitu mahal, yang begitu mulia yang telah Yesus berikan kepada kita. Sehingga kita itu kemudian tidak menganggap bahwa anugerah itu menjadi anugerah yang cheap, yang murahan.
Anugerah itu memang free Bapak Ibu sekalian. Tetapi bukan cheap grace, tetapi costly grace. Kalau kita lihat saudara sekalian, kalau umpamanya kita kalau dapat yang gratisan gitu ya, dapat gratisan hadiah begitu. Kalau beli susu untuk anak-anak karena gratisan tumbler begitu. Dilihat tumblernya dari plastiknya itu, waduh murahan nih. Makanya dia biasa kasih banyak-banyak promosi begitu ya. Tetapi anugerah yang Tuhan berikan itu tidak pernah cheap saudara sekalian. Bukan murahan. Tetapi costly grace, costly itu adalah dengan darah Kristus yang sangat mulia tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang nenek. Dia berjalan ke sungai di Romania, jalan ke sungai, kemudian dia lihat, ada batu kok menariknya warna merah begitu ya. Dia ambil batu nih, kira-kira 3,5 kilogram. Dia bawa pulang ke rumah dia, kemudian di rumahnya itu dia gunakan untuk apa? Ganjal pintu. Daripada pintunya, kena angin, gitu ya. Dia pakai batu itu untuk ganjal pintu. Siapa Bapak Ibu di rumah yang pakai ganjal pintu, pakai batu? Ada? Pakai ganjal pintu. Ya. Dan itu dia pakai ganjal pintu itu puluhan tahun saudara sekalian. Puluhan tahun dia ganjal pintu pakai itu. Wah kalau mau tutup buka daripada kunci-kunci, kancing-kancing pintu susah katanya begitu. Pakai gini aja katanya gitu ya. Bahkan dikatakan satu kali ada pencuri yang ingin mencuri, membongkar-bongkar rumah nenek itu. Juga tidak menemukan harta kekayaan. Dan pencuri itu dia juga lihat batu itu. Batu untuk ganjal pintu nggak ada artinya. Ya. Tapi beberapa puluh tahun kemudian nenek itu meninggal. Nah setelah nenek itu meninggal, kemudian keluarga yang mewarisi tersebut ngecek. Ini ada batu kok batunya warnanya, warna apa? Warna apa batu ini? Warna agak kemerah-merahan begitu. Wah bagus begitu ya. Dibawalah ke kolektor peneliti gitu ya. Ketika dibawa diteliti ternyata ini adalah batu amber terbesar di dunia. Jadi batu amber yang batu semacam batu-batu perhiasan, batu akik gitu ya. Kalau zaman dulu kan sempat batu akik itu booming gitu ya. Di mana-mana jual batu-batu akik. Ayo siapa yang suka koleksi batu akik itu ya. Satu kali ada jemaat saya di Padang itu dia koleksi batu akik. Wah batu akik sesuai dareh, hijau lumut dan sebagainya begitu ya. Kemudian waduh sekarang ini dibilang dulu itu katanya kalau koleksi batu itu harganya itu unreasonable. Dia bisa bela-belain bayar mahal untuk koleksi batu. Yang ternyata sekarang harganya tuh turun drastis begitu ya. Kayak ada harganya lagi begitu. Nah ternyata harga batu itu adalah 17 miliar saudara sekalian. 1 juta euro. Dan sekarang batu itu disimpan di museum sejarah di Krakow di Polandia. Begitu. Saya ceritakan ini bukan berarti supaya adik-adik nanti kalau ke sungai nanti cari-cari batu ya macam itu ya. Ya Bapak Ibu juga ya, oma opa jangan cari-cari batu begitu ya. Oh jangan-jangan di batu seperti yang kata Pak Hendra ini ya. Nah, bukan demikian begitu ya. Saya ke pantai senang kumpulin batu-batu yang warna-warna gitu ya. Asik lihatnya begitu ya. Nah saudara sekalian, ketidakmengertian atau tidak kurang pengetahuan tentang batu itu tersebut mengakibatkan nenek itu hanya menggunakan batu itu sebagai ganjal pintu. Tidak mengubah hidup nenek itu apapun. Hanya menolong untuk ganjal pintu doang gitu ya. Sampai nenek itu meninggal. Tapi saya yakin kalau dia tahu itu batu itu pasti hidupnya akan berubah begitu ya. Nah saudara sekalian saya mengambil gambaran tersebut. Kalau kita tidak memahami tentang anugerah Tuhan yang begitu mahal dan luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, maka yakinlah anugerah itu tidak berdampak apa-apa pada hidup saudara. Saudara tetap melakukan dosa, begitu. Ya, saudara tetap menghidupi hari-hari itu dengan rasa kecewa, putus asa, karena tidak punya pengharapan. Saudara tetap menjalani hidup demikian. Tetapi kalau saudara bisa memahami tentang anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa tersebut, hidup saudara akan berubah. Ayat 13 dikatakan, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di tengah-tengah penderitaan yang sangat
masif pada waktu itu saudara sekalian. Rasul Petrus mengatakan, ayo arahkan hidupmu kepada pengharapan akan anugerah tersebut. Jadi anugerah itu bukan hanya berbicara pada saat kita ini percaya kepada Kristus saudara sekalian. Kita menerima anugerah, tetapi anugerah itu punya kedalaman yang sangat-sangat luar biasa. Yang akan menyertai kita, memberikan pengharapan kepada kita. Dan menjamin bahwa nantinya kita akan masuk dalam kerajaan surga. Dan menjamin kekuatan dan memberikan kekuatan kepada kita menghadapi penderitaan hidup ini. Makanya Rasul Paulus kemudian di ayat yang lain kemudian mengatakan, sebab aku memandang penderitaan yang aku alami sekarang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan aku terima, yang aku jalani di waktu yang akan datang. Itulah pemahaman tentang anugerah saudara sekalian. Kalau kita memahami tentang anugerah tersebut, maka anugerah itu memberikan kita pengharapan. Menghadapi kesulitan hidup sekalipun, kita tidak gampang menyerah. Kita tidak menjadi pribadi yang lembek, tetapi kita kuat bersama Tuhan. Dan kita bisa menjalani sampai akhir hidup kita. Kemudian pada ayat 17 lagi dikatakan saudara sekalian, jika kamu menyebut dia Bapa, dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dalam arti kata, grace itu anugerah diberikan, tetapi kita menyadari bahwa kita itu masih jatuh dalam dosa, dan kita memang akan menghadapi penghakiman dari Tuhan. Tetapi ketika kita memperoleh anugerah tersebut, maka anugerah itu memampukan kita untuk tidak punya rasa ketakutan yang salah di dalam hidup kita. Tetapi kita punya takut yang benar. Kalau terjemahan Inggrisnya itu ketakutan yang disertai karena hormat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, makanya kemudian Rasul Petrus kemudian mengatakan, dengan demikian maka kamu hidup tidak boleh kembali lagi kepada hidupmu yang lama yang sia-sia. Yang di masa kebodohanmu kamu lakukan. Sebelum mengenal Kristus mungkin kita suka judi. Sebelum mengenal Kristus mungkin ada sebagian yang ganti-ganti pasangan begitu ya. Seks bebas. Tapi setelah kenal Kristus stop, berhenti. Dan kemudian tidak melakukannya. Bertekad. Jangan sampai udah kenal Kristus masih juga suka free sex saudara sekalian. Istri orang lain juga diemban. Nah itu gak benar. Jangan lagi kembali cara hidup seperti yang sebelumnya. Tetapi kemudian berjuang untuk hidup kudus. Makanya ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara sekalian, percayalah kalau kita memahami tentang costly grace sedemikian rupa, maka kita akan dimampukan untuk mempunyai hidup yang berubah di dalam hidup kita. Kita tidak menjadi pribadi yang gampang menyerah terhadap penderitaan yang ada. Sama seperti jemaat penerima surat 1 Petrus ini. Di tengah-tengah penderitaan yang sangat luar biasa ini, Paulus ingatkan kembali, ayo pandang anugerah tersebut. Darah Kristus yang sangat mahal sudah menebus kamu. Kenapa? Karena mulai ada sebagian dari jemaat tersebut yang mengalami penderitaan susah, mulai berpikir, wah kalau begitu mungkin lebih enak seperti yang tetangga itu ya gitu ya. Gak apa-apalah kita beriman pada Kristus juga kemudian menyembah kaisar katanya. Yang penting sosialnya kita dijamin, yang penting hidup kita lebih enak begitu. Itu keliru. Petrus menekankan, ingat anugerah yang sangat besar itu akan memimpin hidup kita. Bukan memperbolehkan semua dosa kita lakukan, tetapi menuju kepada kekudusan hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menutupnya dengan sebuah kisah ketika saya mengunjungi seorang ibu udah tua, kemudian dia sakit terminal gitu ya, sakit kanker begitu ya. Kalau kita lihat rasanya kasihan kita kalau melihat dia begitu. Oh kasihan sekali ya kalau bisa kemudian kita itu saya bermaksud datang untuk menghibur dia. Tetapi ketika datang kemudian bercakap-cakap dengan ibu ini, malahan ibu itu menguatkan saya saudara sekalian. Malahan ibu itu mengatakan, ingat ya Pak adanya, setialah melayani. Ada Kristus yang bersama-sama dengan saya walaupun saya itu mengalami penderitaan karena sakit ini. Dan saya sebentar lagi akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Bagi sebagian orang mungkin mengatakan, wah ibu ini tunggu mati aja gitu, tunggu meninggal aja. Tetapi bagi dia enggak, saya ini hanya menunggu waktu untuk berjumpa dengan Tuhan.
Dengan suatu optimisme, dengan suatu semangat dan sukacita. Walaupun terkadang dia tuh nyeri-nyeri dialami dalam tubuhnya. Dan saudara sekalian, inilah kita bisa melihat anugerah yang luar biasa itu bekerja dalam hidup itu. Termasuk ketika menolong, menguatkan dia menghadapi kesulitan penderitaan hidupnya. Bahkan sampai akhir hidupnya. Maukah saudara mengenal akan anugerah tersebut yang sangat luar biasa? Saya undang tim musik bisa maju ke depan dan kita akan menyanyikan lagu seperti yang kau ingini sebagai respon kita terhadap firman Tuhan ini. Kita mengingat kembali bahwa pengorbanan Kristus dengan darah yang mahal itu seharusnya membuat kita menuntut hidup kita untuk hidup kudus. Dan kemudian kita boleh berkata, biarlah Tuhan dalam segala aspek hidup kita seperti yang Tuhan inginkan. Kita terus mencari apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dan bukan sekedar untuk memuaskan apa yang kita inginkan di dunia ini. Seperti yang kau ingini. Membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Tekan hidup ini ku persembahkan, hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian mengambil waktu merenungkan di hadapan Tuhan. Bela pengorbanan darah Kristus yang mahal
membuat kita mengambil tekad di hadapan Tuhan. Kita mau tinggalkan cara hidup kita yang lama, yang mendukakan Tuhan. Dan kita mau mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mau Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kita, hidupku di hadapan Tuhan. Aku mau terus berjuang untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih sapaan firman-Mu Tuhan. Bila terus berbicara kepada pribadi lepas pribadi, untuk boleh mengintrospeksi hidup yang telah dijalani sampai saat ini. Dan bertekad untuk hidup ke depannya menjadi jalan persembahan. Memikirkan apa yang Tuhan senangi untuk kami lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang mau kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita semua.